So it's me. We are back to our lesson in CDU atau kita biasa bilang CDU ya dalam bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan ke 11 dan 12. Pertemuan 9 dan 10 kemarin kita sudah membahas about easy. Dan kali ini saya menggunakan video agar kalian lebih mudah memahaminya, dan juga bagi yang males membaca bisa play video ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengirimkan tugas, karena melalui tugas itu berarti kalian mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini we are gonna talk about curriculum vitae atau kita singkat dengan CV. Nah, jadi memang kurikulum vitae ini sangat diperlukan khususnya bagi para pelamar kerja, dan saya rasa memang sangat perlu untuk mahasiswa seperti kalian agar sudah memiliki kurikulum vitae itu dari sekarang. Karena kurikulum vitae ini sangat penting ketika kalian nanti untuk mencari pekerjaan. Dan jangan sampai kalian tidak memiliki kurikulum vitae ketika melamar pekerjaan. Ini sumbernya saya ambil dari thebalancecareers.com. Kalian bisa lihat sendiri nanti di situsnya. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa when applying for certain positions in the US, nah jadi dia berbicara di United States, tapi kurang lebih sama di Indonesia juga seperti itu. As well as jobs internationally, khususnya yang internasional ya. Perusahaan internasional, tapi seperti hotel, travel itu juga memang perlu untuk menonjolkan bahasa Inggris kita gitu loh. Jadi memang saya di sini akan menjelaskan CV yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian sudah menggunakan bahasa Inggris, insya Allah yang bahasa Indonesia juga akan lebih mudah. You may be required to submit a curriculum vitae rather than a resume. Nah, jadi ketika perusahaan internasional itu biasanya mereka lebih menginginkan kurikulum vitae daripada sebuah resume ya. Resume itu sebatas ringkasan aja gitu loh. Tapi kalau kurikulum vitae itu lebih panjang. Lebih jelasnya ada di bagian ini. A curriculum vitae includes more information than your typical resume. Nah, jadi dia lebih banyak informasi yang kita buat dalam CV ini, including details about of your education and academic achievements, research and more ya. Jadi di CV itu kita akan memberikan details atau secara detail tentang education dan academic achievements, prestasi khususnya di bidang pendidikan, agar nanti perusahaannya bisa memilih dan mencarikan posisi yang cocok untuk pelamarnya. Biasanya seperti itu. Langsung saja, what to include in a curriculum vitae. Jadi apa saja yang perlu kita masukkan dalam sebuah curriculum vitae. For 10 years, CV should be clear, concise, complete, and up-to-date with current employment and educational information. Nah, jadi untuk CV itu memang harus lebih jelas, singkat ya, lengkap, dan juga up-to-date. Khususnya dengan situasi dan kondisi kalian terakhir mengupdate CV kalian. Khususnya di educational information ya, atau informasi tentang pendidikan kalian. Jadi CV nggak perlu panjang-panjang, tapi yang jelas itu harus singkat, padat, dan juga lengkap. The following examples are bla bla bla. Nah, jadi yang harus ada di CV kalian itu yang pertama adalah personal details and contact information. Ini adalah tentang biodata diri kalian dan juga kontak ya, nomor kontak yang paling up to date. Most CVs start with contact information and personal data, but take care to avoid superfluous details such as religious affiliation, children's name, and so on. Nah, jadi memang diperlukan data yang detail
tentang diri kalian, akan tetapi ada beberapa yang harus kita hindari ya. Khususnya ini di United States itu tentang agama itu memang agak lebih private ya. Tapi kalau di Indonesia it's okay, kita bisa menaruh agama kita di CV kita. Dan di situ juga yang agak kurang cocok di CV itu adalah children's name ya, nama ketika kalian masih kecil atau nama anak-anak kalian juga ya, tidak terlalu diperlukan di details CV-nya. Yang kedua adalah education and qualification. Jelas ya, jadi kualifikasi kalian itu apa, education pendidikan kalian itu apa, itu harus tertera di CV kalian. Work experience or employment history. Nah, jadi pengalaman pekerjaan juga sangat diperlukan di CV kalian ya, karena kurikulum vitae akan menunjukkan posisi yang bisa kalian tempati di perusahaan yang ingin kalian lamar biasanya ya. Khususnya dengan chronological curriculum vitae. Jadi harus berurut. Jangan tahun 2010 saya sekolah di sini terus kalian mundur ke 2009 misalnya. Jangan seperti itu, harus berurutan dari 2009, 2010 dan seterusnya. Your career history is presented and in this first date order starting with the most recent appointment. Nah, jadi dia di sini menyarankan untuk di reverse, dibalik ya. Jadi yang paling atas itu adalah yang paling up to date ya, yang paling terakhir kalian dapatkan pengalamannya. Terus yang paling bawah itu adalah yang paling awal. Selanjutnya itu adalah skills ya, seperti computer skills, foreign language skills. Nah, jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris, bisa kalian taruh di CV kalian di situ. Apakah kalian aktif atau pasif? Training ya, ini yang tidak terlalu wajib, yang wajibnya di bold atau ditebali di sini ya. Kalau kalian tidak memiliki, ini sekedar optional ya. Training itu pelatihan, dissertations atau thesis ini lebih condong kayak KTA atau skripsi ya untuk diploma. Research experience, teaching experience, kalau kalian nggak ada kalian bisa skip. Publication itu sejenis jurnal ya. Scholarship juga ada di situ, presentation ya, awards and honors. Jadi awards itu penghargaan yang sudah kalian dapatkan selama ini ya. Nah, jadi inilah beberapa hal yang wajib kalian taruh di CV kalian. Kemudian what not to include. Jadi ada juga beberapa hal yang tidak perlu dicantumkan ya. Di sini dia menyebutkan bahwa there is no need to include your photo. Jadi nggak, maksud foto ini bukan foto yang ijazah itu ya, yang 3x4, 4x3, bukan itu maksudnya. Itu fotograf. Ya, jadi foto di sini yang kayak foto selfie atau foto lagi di pemandangan gimana gitu, itu tidak perlu ditunjukkan ya. Your salary history juga nggak perlu. Salary itu gaji kalian pada saat magang misalnya atau bekerja di masa lalu, nggak perlu dicantumkan. Kemudian the reason you left your previous position ya, kalau kalian pernah resign atau keluar dari sebuah pekerjaan tidak perlu ditaruh di CV alasannya ya. Tapi kalau pengalamannya wajib ditaruh, pernah bekerja di mana. Terus alasan keluarnya tidak perlu kalian sebutkan. Or references in a CV submitted for jobs in the United States. Nah, jadi tidak perlu referensi dari submitted jobs ya, CV apa saja yang sudah kalian submit ya. Ini dia menyebutkan di United States ya. Jadi referensi itu lebih baik nih katanya should be listed separately, jadi harus terpisah. Catatan, the requirements for international CVs differ and depend upon the country to which you are applying. Nah, jadi requirement itu maksudnya persyaratannya itu biasanya berbeda-beda di setiap negara ya. Di Indonesia ya, in other countries, di tempat kita, private information like your date of birth itu juga penting. Kita wajib menaruh date of birth, nationality ya, marital status itu status perkawinan, how many children, and a photograph. Nah, ini maksud saya tadi photograph ini baru yang
foto 3x4, 4x6 dan sebagainya. Setelah kalian mengetahui apa saja yang perlu disebutkan, how long should be a CVB? Seberapa panjang ya? A good entry level curriculum vitae should be ideally covered. Jadi harus ada 2 atau 3 halaman saja paling banyaknya. Yang jelas tadi harus terstruktur, singkat, dan juga relevan. Relevan itu sesuai dengan posisi yang ingin kalian tempati. Di sini ada beberapa sampel dari kurikulum vitae ya. Nah, kan saya coba zoom. Di sini dia sangat simpel ya dan tidak menaruh fotograf. Tapi ini kurikulum vitae. Jadi desain kurikulum vitae kalian itu hanya sebagai bonus ya. Tapi untuk menarik perhatian biasanya kita memiliki desain yang bagus. Tapi kalau sekedar seperti ini simple juga it's okay. Yang penting berisi informasi yang sudah kalian jalani. Oke, di sini dia menyebutkan research interest, itu dia tertarik tentang penelitian apa ya, dan educationnya juga jelas di sini di reverse ya, dari 2016 dulu, 2013 baru 2011. Publication sudah mempublikasikan beberapa macam hal ya di sini. Nah, oke, sekian. Ini yang versi teksnya. Untuk materi kita pada kesempatan kali ini, jadi memang saya membuatnya 2 pertemuan per material, karena pertemuan pertamanya saya anggap pemberian materi dan pertemuan keduanya itu dianggap sebagai latihan. Nah, karena kita sudah mengetahui bagaimana kurikulum vitae yang bagus dan beberapa tipsnya, saya ingin kalian coba untuk menulis kurikulum vitae diri kalian sendiri. Terserah datanya itu, alangkah lebih baik data yang sebenarnya ya, tapi kalau kalian memang ingin menambahkan sesuatu di data kalian juga it's okay. Yang jelas kalian harus menuliskannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalian bisa cari template-nya, terserah ya, mau di internet, di mana, atau di Google. Kemudian kalian kirim ke email saya seperti biasa, atau via WhatsApp juga it's okay. Sebelum tanggal, sebentar saya cek dulu ya kalender. Nah, sebelum tanggal 28, karena 29 nanti akan ada materi baru lagi. Sekian, thank you very much guys sudah mendengarkan recording saya, video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham silakan tinggalkan di komentar atau WhatsApp pribadi ke saya. Thank you.